Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tentu di dalam kita mengerjakan ibadah sesuai dengan sunnah, ada beberapa kaedah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ibadah kita untuk melaksanakan haji diperintahkan oleh Nabi untuk sesuai dengan yang diajarkannya. Beliau bersabda, "Li ta'khudhu anni manasikakum." Ambillah tata cara pelaksanaan hajimu dariku. Maka semua yang beliau lakukan, maka wajiblah kita melakukannya. Maka ulama sudah menentukan apa yang terkait kepada rukun, apa yang wajib, apa yang sunat. Yang kedua, ibadah. Hukum asal dalam ibadah itu adalah masing-masing kita. Masing-masing kita mempertanggungjawabkannya. Maka ibadah kita yang kita lakukan apabila sah, alhamdulillah, itu yang kita mendapatkan keuntungannya. Apabila tidak sah, kita sendiri yang mendapatkan kerugiannya. Kemudian untuk mengikuti imam atau pemimpin atau imam itu ada salat berjamaah, karena memang Allah Subhanahu wa taala jadikan imam itu untuk diikuti. Innama ju'ilal imam liutamma bihi. Imam itu dibuat untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru. Apabila dia bertakbir, maka bertakbirlah. Sementara untuk melaksanakan haji adalah kita sendiri. Di dalam melaksanakan haji tentu sudah ditentukan oleh pemerintah Saudi juga bahwa fasilitas yang kita dapatkan, kita berada di Mina. Adapun makna dari tanazul bahwa boleh kita tidak tinggal di Mina, yakni menginap di Mina, tapi kita menginapnya atau kita tinggalnya di asrama kita di Aziziyah dan yang lainnya. Maka perlu diingat bahwa mabit pada malam-malam hari tasyrik hukumnya adalah wajib. Mabit di Mina hari-hari tasyrik hukumnya wajib. Jika kita tidak melakukan, kita kena dam karena meninggalkan satu wajib. Apa itu mabit? Mabit itu bermalam. Bermalam di satu tempat. Maka bermalam di Mina. Ada di antara ulama mengatakan keberadaan kita di tempat itu lebih dari separuh malam. Sebagian ulama ada memandang jika sejak maghrib dia di situ sampai jam 2, lalu setelah itu dia pulang misalkan, maka itu sudah dianggap sebagai mabit. Namun mabit yang sebenarnya itu adalah kita bermalam di sana. Kita bermalam di sana sampai subuh. Itu yang sebenarnya. Jadi kemah yang sudah disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi itu adalah hak kita. Makan kita ada di sana, fasilitas yang ada itu sudah hak kita. Jadi pakai fasilitas itu. Kalau dianggap tanazul itu adalah kita bolehkan, rugi kita. Itu dari satu sisi. Kemudian untuk melontar jumrah tanggal 11, 12, 13 itu kita punya ketentuan, yaitu melontar ula, wusta dan aqabah itu tanggal 11, 12, 13 mulai dari tergelincir matahari. Itu waktu awalnya. Maka sebagian ulama memandang bahwasanya melontar sebelum waktu itu sama dengan solat zuhur sebelum masuk waktu. Waktunya mulai dari tergelincir matahari masuknya waktu zuhur itu bisa berkepanjangan, artinya berkelanjutan sampai sebelum datang subuh besoknya. Untuk lontaran siangnya, misalkan tanggal 11 nih kita melontar, ternyata habis zuhur kita belum bisa boleh habis asar, boleh habis maghrib, boleh habis isya, boleh tengah malam. Untuk lontaran yang tadi. Untuk lontaran 12 balik lagi. Mulai dari masuknya waktu melontar itu tergelincir matahari. Namun bagi kita yang tanggal 12 ingin mengambil nafar awal, kita pengen menyudahi keberadaan kita di Mina, boleh. Asalkan kita melontar jumrahnya di siang hari itu, habis mulai dari setelah tergelincir matahari sampai sebelum maghrib. Kita sudah meninggalkan Mina sebelum terbit matahari. Jika kita sudah melontar tapi kita masih di Mina matahari terbenam, maka wajib kita mabit pada malam itu juga untuk melanjutkan melontar jumrah yang 3 itu di tanggal 13 besoknya, itu dengan berombongan setelah tergelincir matahari lagi. Nah, ini ketentuan. Mungkin ada di peraturan maktab misalkan, bahwa kelompok A jam sekian, kelompok B jam sekian. Ternyata orang Indonesia harus melontar setelah subuh. Orang Indonesia, kloter B harus melontar jam 9 pagi.
jam 8 pagi dan seterusnya. Kalau enggak, kami tidak anda antar, kata maktab. Nah, di sini tentu kembali lagi bahwasanya ibadah kita, hukum asal ibadah kita adalah individu. Makanya kita harus belajar sehingga kita mengetahui. Kalau kita mau pergi dulu untuk melihat saja di mana melontar karena kita tidak tahu, pergi aja dulu. Tapi lontaran kita belum masuk waktu. Maka setelah masuk waktu, ini setelah tergenjam matahari, mungkin kita mau melontar habis zuhur, kita melontar habis asar, habis maghrib, habis isya. Kan biasanya pintu maktab itu dijaga ketat. Mereka tidak mengizinkan keluar berbondong-bondongan, berombongan tidak akan mengizinkan. Tapi kalau izin untuk keluar, misalkan ke sapam, saya mau keluar, diizinkan. Keluar satu lagi, saya mau keluar. Kenapa? Ada urusan di luar. Nah, kita keluar. Suami istri kita sudah, jangan berdua keluar langsung. Keluar satu dulu, suami keluar dulu. Nanti setelah itu istri bilang, saya mau ketemu dengan suami saya di luar. Kita pergi melontar berdua. Atau kita berempat, atau kita berenam. Ya, dengan satu-satu keluar itu. Gitu. Nah, sehingga kita melontar tepat atau dalam rentan waktu yang telah ditentukan. Karena kita ingin ibadah kita sesuai dengan sunnah, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan urusan pelaksanaan haji. Ya, karena kalau pemerintahan Arab Saudi tentu dia akan berupaya sebagai pelayan dalam melayani jamaah. Dia berusaha untuk mencari keringanan, untuk mencari bagaimana minimnya insiden. Itu yang mereka lakukan. Nah, tapi kita ibadah kita masing-masing nih, maka carilah tentu sesuai dengan sunnah Nabi SAW, kita melakukannya sesuai dengan aturan-aturan yang ada.